dongeng, ya tepat anak-anak mampu mengungkapkan pendapat pribadi
baju-baju kakak yang tidak terpakai. Itu ada contohnya. Ya, drum dibuat meja kursi, itu sepatu yang tidak terpakai dibuat pot. Terus misalnya gelas-gelas dipakai lagi untuk tempat pensil, buku juga punya ya. Ini dipakai untuk tempat pensil, jangan dibuang. Terus itu ada ban bekas digunakan untuk menanam tanaman. Yang ketiga adalah recycle, yaitu mendaur ulang. Siapa yang bisa memberikan contoh recycle, mendaur ulang? Apa? Sampah-sampah organik diolah menjadi pupuk kompos. Apa lagi? Sampah menjadi bahan kerajinan. Contohnya apa? Bahan kerajinan apa yang dari sampah? Apa? Tas? Bungkusnya apa? Bahan kerajinan apa yang dari sampah? Apa? Tas? Bungkus apa tas? Bungkus kopi dibuat untuk tas. Apa lagi? Misalnya kain-kain perca dibuat untuk apa itu yang kamu keset ya toh? Yang perca. Sekarang replace. Replace itu mengganti barang sekali pakai dengan yang dipakai berkali-kali. Contohnya apa? Siapa yang bisa? Tisu? Tisu diganti dengan sapu tangan. Gunakan sapu tangan ya untuk mengganti tisu. Apa lagi? Ada yang tahu? Belanja saat belanja tadi menggunakan keranjang belanjaan. Terus ada lagi yaitu kita bisa menggunakan sedotan berbahan stainless. Nah, sudah tahu tadi dampak sampah bagi lingkungan, ada bagi kesehatan, bagi ya. Terus ada pemanfaatan, ada 4. Reuse, reduce, recycle dan replace. Sekarang Putri ada tugas, kerjakan secara kelompok. Ya, tugas secara kelompok tentang pemanfaatan limbah sampah dan dampak sampah bagi lingkungan. Kerjakan dengan kelompoknya. Jika ada yang kesulitan bisa tanya kepada guru. Tulis nama kelompoknya dulu. Nah, itu bekerja sama, saling mengerjakan. Semua bekerja sama, mengerjakan. Kalau tidak ada yang bisa ditanyakan. Mulai ya, harus bekerja sama. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Siap maju ya. Perwakilan dari kelompok masing-masing 1 orang. Dari kelompok 1 dulu. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Reduce, mengurangi. Contoh, berbelanja menggunakan keranjang atau tas. Reduce, menggunakan kembali. Contoh, menggunakan
menuju yang masa lalu. Yang keempat adalah setting atau latar. Ada waktu, suasana, dan tempat kejadian. Waktu ada siang, malam, pagi. Kalau suasana ada apa saja? Menyenangkan. Apa lagi? Menyeramkan, menyedihkan. Kalau tempat, misalnya di desa, di sekolah, di hutan, bisa di mana saja. Yang kelima adalah sudut pandang. Ada sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu adalah biasanya pengarangnya ada di dalam cerita. Biasanya dikenali dengan kata aku di dalamnya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga itu adalah pengarang tidak ada di dalam cerita. Biasanya ada nama-nama tokohnya anjing, gajah, tikus, seperti itu ya. Sedangkan sudut pandang campuran itu campuran antara pengarang dan pelaku lainnya. Yang terakhir adalah amanat. Amanat itu sama dengan pesan. Nah, dalam membaca dongeng harus tahu amanatnya, tahu pesannya, apa yang ingin disampaikan. Sekarang kita akan membaca dongeng apa itu? Gajah dan tikus. Nah, Bu Guru minta untuk paragraf pertama, siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan? Mbak Salsa? Ya, ayo Mbak Salsa. Yang keras ya Mbak Salsa. Gajah dan tikus. Ada sebuah desa yang ditinggalkan oleh penduduknya karena hancur setelah gempa bumi. Namun tikus yang ditinggal di desa memutuskan untuk tinggal dan menjadikannya rumah mereka. Di pinggiran desa ini ada sebuah danau di mana kawanan gajah berkunjung secara teratur untuk mandi dan minum air. Jalan menuju danau harus melewati desa yang dihuni oleh para tikus. Dalam perjalanan menuju desa, para gajah menginjak-injak tikus saat berjalan di sana. Jadi Raja Tikus memutuskan untuk bertemu gajah. Melalui desa, banyak tikus diinjak-injak. Kami akan sangat berterima kasih jika Anda dapat mempertimbangkan untuk mengubah rute Anda. Kami akan mengingat dan membalas budi ketika Anda membutuhkan. Ya, terima kasih Mbak Airin. Paragraf 3. Mbak Dila yang dibaca. Yang keras. Raja Gajah. Raja Gajah tertawa. Kami adalah Raja Raksasa. Sudah membaca dongeng gajah dan tikus ya. Tokohnya siapa saja di sini? Gajah dan tikus. Inti ceritanya apa itu? Tadi apa? Gajah menjaga tikus. Tetapi Raja Tikus meminta ada gajah mengubah rute perjalanan dan dia berjanji kalau ada sesuatu nanti akan membalas budi. Sekarang Bu Guru mau kalian mencari unsur-unsur instruksi dongeng yang tadi ya. Kerjakan pada LKPD yang kedua. Diskusikan dengan kelompok kalian apa saja toh unsur-unsurnya, siapa tokohnya, siapa wataknya. Kita ada bacaannya. Dicari ya tokohnya siapa saja, wataknya, tema, alurnya, settingnya, sudut pandang dan amanatnya. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan
Silakan bawa sini. Kumpulkan dulu. Sudah semua? Sudah ya? Alhamdulillah, dari pagi sampai siang ini kita sudah belajar. Coba apa yang kita pelajari dari tadi pagi sampai sekarang ini? Cara pemanfaatan limbah sampah. Apa saja tadi pemanfaatannya? Dengan daur ulang. Apalagi? Memakai kembali. Apalagi? Mengurangi. Apalagi? Mengganti barang yang dipakai berkali-kali. Apa saja tadi dampaknya bagi kesehatan? Bagi dapat menyebabkan diare. Apalagi? Penyakit kulit, gangguan pernapasan. Kalau dampak bagi lingkungan apa? Merancang. Apalagi? Dapat menyebabkan banjir juga ya. Terus yang kedua dongeng. Tadi kita sudah belajar unsur-unsur intrinsik dongeng. Apa saja unsurnya? Tokoh, watak, tema, alur, setting, anak, ya. Tokoh tadi sudah tahu ya, ada tokoh baik, ada tokoh jahat. Terima kasih, ternyata sudah bisa semua. Semoga bermanfaat ya. Tentang pemanfaatan sampah tadi bisa dilakukan di rumah, dipraktekkan. Kalau ada sampah yang bisa didaur ulang, dipakai kembali, ya.